Ide bisnis adalah mengubah keinginan dan kreativitas menjadi peluang bisnis. Oleh karena itu, kami akan memperkenalkan ide bisnis kami sendiri, yaitu produk kuliner makanan nasi hap-hap yang dapat menjadi peluang bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Era Paksia sebagai moderator presentasi kelompok 7 pada kali ini. Di sini saya dan rekan saya akan membahas mengenai produk usaha kami, kuliner makanan nasi hap-hap. Sebelum memasuki materi yang akan kita bahas, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan membahas poin-poin dalam presentasi. Yang pertama, ada Muhammad Andi Farhan yang akan membahas materi latar belakang dan struktur organisasi. Yang kedua, ada Zahra Syalsabila yang akan membahas materi analisis SWOT dan 5W2H1B. Yang ketiga, ada Mafaza yang akan membahas materi tentang cara pembuatan dan proyeksi keuangan. Lalu yang terakhir ada Bariah yang akan membahas lanjutan proyeksi keuangan. Oke guys, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama, latar belakang. Nasi hap-hap merupakan jenis makanan kuliner yang cocok dikonsumsi karena praktis dan terjangkau. Dengan pembuatan nasi hap-hap yang dikemas dengan cara yang sangat praktis, cocok untuk sarapan pagi tetapi mengenyangkan, serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Yang kedua ada struktur organisasi. Zahra Syalsabila sebagai manajer yang bertugas untuk menyetujui ide-ide bisnis, merencanakan perkembangan usaha, serta mengendalikan dan mengatur jalannya usaha. Selanjutnya Bariah sebagai tim produksi yang bertugas merencanakan dan menyusun jadwal produksi, memastikan stok bahan baku memadai, mengembangkan dan menerapkan metode produksi dan mengoptimalkan peralatan untuk meningkatkan produktivitas dan mengawasi proses produksi sesuai standar kualitas dan biaya. Muhammad Andi Farhan sebagai tim kreatif yang bertugas mencari ide-ide usaha agar menarik, menciptakan iklan yang menarik untuk menarik pelanggan, dan membuat skenario penjualan. Era Paksia sebagai akunting yang bertugas mengelola fungsi akuntansi perusahaan, mengkoordinasi pengontrolan dana perusahaan, melakukan perencanaan dan pengembangan sistem keuangan perusahaan, serta mengontrol jalannya efisiensi kerja perusahaan. Mafaza Nazla sebagai marketing yang bertugas melakukan riset pasar, menyusun strategi pemasaran, serta mengukur dan menganalisis efektivitas kampanye pemasaran. Berikut adalah beberapa hal dari masing-masing aspek analisis SWOT. Yang pertama, strength atau keunggulan. A. Nasi merupakan kebutuhan karbohidrat sehari-hari. Yang B. Memiliki SDM dan emosi kerja yang baik. Yang C. Produk higienis dan harga ekonomis. Yang D. Inovasi rasa berbeda dengan sejumlah produk lainnya. Dan yang E. Nasi hap-hap belum atau jarang dijual sekitar area SMK Negeri 3 Depok. Kedua, weakness atau kelemahan. A. Harga bahan baku yang kurang stabil. B. Persaingan antara makanan-makanan sangat sengit karena bukan hanya nasi hap-hap yang merupakan satu-satunya makanan pokok yang diedarkan di SMK Negeri 3 Depok. C. Produk kami adalah makanan sehingga memiliki batas waktu untuk dimakan atau kadaluarsa. Karena itu, kami memperhatikan waktu pembuatan dan waktu pemasaran agar saat dijual tidak kadaluarsa. 3. Opportunity, peluang atau kesempatan. Yang A. Budaya masyarakat konsumtif. Dan yang B. Bahan yang digunakan mudah didapat. Yang terakhir, 4. Threat, hambatan. Banyak kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama. Berikut 5W1H1B. Pertama, what? Apa sih yang kita perjualkan? Yang kita perjualkan adalah nasi hap-hap yang siap santap. Lalu yang kedua, why? Kenapa sih kami memilih produk tersebut? Karena nasi hap-hap mempermudah konsumen untuk menyantap, karena tidak perlu menggunakan alat makan seperti sendok atau garpu. Ketiga, where? Di mana kami akan memasarkan? Kami akan memasarkan di area SMK Negeri 3 Depok.
Yang keempat ada who. Siapa target pemasaran kami? Target pemasaran kami adalah pelajar, guru, staf, dan masyarakat SMK Negeri 3 Depok lainnya. Yang kelima when. Kapan pemasaran produk kami? Kami akan memasarkan produk 3 kali dalam seminggu. Yang keenam how. Bagaimana cara pemasarannya? Pemasarannya akan menggunakan poster dan diposting sehari sebelum penjualan. Karena itu konsumen harus pre-order sehari sebelumnya atau saat poster tersebut sudah diposting. Yang ketujuh how much. Berapa sih produksi dalam satu hari? 1 kali produksi atau 1 kali pre-order. Kami produksi sebanyak 26 nasi hap-hap atau lebih. Benefit atau keuntungan yang kita peroleh dalam satu produk sekitar Rp1.500. Untuk alat yang diperlukan diantaranya wajan, kompor gas, dan rice cooker. Kemudian untuk bahan-bahan untuk 2 variasi lauk, diantaranya untuk bahan nasi kami memerlukan beras, bumbu dapur, minyak, dan penyedap. Dan untuk bahan lauk, ikan tongkol atau ayam. Kemudian bumbu dapur, minyak, penyedap rasa, kemangi, dan cabai, bawang putih, bawang merah, dan tomat, dan lain-lain. Kemudian untuk cara pembuatan, yang pertama memasak nasi dengan bumbu rahasia, kemudian memasak lauk dengan bumbu rahasia, dan yang ketiga menyajikannya dengan kreatif. Berikut laporan keuangan usaha kami untuk 1 kali pembuatan nasi hap-hap. Untuk 1 kali pembuatan nasi hap-hap, kami menggunakan 2 liter beras dan menghasilkan 26 pieces nasi hap-hap. Untuk biaya tetap didapat dari total pengeluaran untuk peralatan senilai Rp162.000 ditambah dengan total pengeluaran untuk bahan baku senilai Rp106.000. Maka biaya tetapnya senilai Rp268.000. Kemudian untuk harga jual nasi hap-hap, total aktiva lancar atau bahan baku dibagi dengan jumlah hasil produksi dalam sekali pembuatan, yaitu Rp106.000 dibagi 26, hasilnya adalah Rp4.076.000. Dan kami menetapkan harga jual nasi hap-hap sendiri yaitu Rp6.000. Penghitungan BEP dalam unit, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang harga variabel. Untuk total biaya tetap yaitu Rp30.000, harga jual per unit Rp6.000, dan harga variabel Rp4.000. Totalnya Rp15.000. Penghitungan BEP dalam harga. Harga jual per unit dikali BEP per unit, yaitu Rp6.000 dikali Rp15.000, totalnya Rp90.000. Sumber dana. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha produk nasi hap-hap, dibutuhkan dana sebagai modal. Hal tersebut berasal dari salah satu investor sebesar Rp300.000 yang digunakan sebagai modal utama. Pembagian dana investor yaitu 20% dari margin setiap penjualan per bulan, dan dana investor akan dikembalikan di akhir sesuai kesepakatan yaitu 3 bulan. Oke guys, sekian dari pembahasan produk usaha kami. Semoga ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Mohon maaf apabila ada kurang jelas dalam perkataan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.